Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you this morning? In this occasion, Bu Fadila akan menerangkan tentang buku tema 3, subtema 1 tentang bagaimana sih cara tubuh kita untuk mengolah makanan. Nah, pasti kalian semua penasaran kan? Sebelum pembelajaran kita mulai, let's start our meeting with reciting basmalah and doa sebelum belajar. In this occasion, Bu Fadila nggak sendiri ya. Bu Fadila ditemani Bu Tatiana, Bu Isti, Bu Zen, Pak Ahid, dan juga Bu Humairo. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Bu Tatiana. Halo guys, di sini kita akan menerangkan tentang sistem pencernaan manusia. Nah, apa sih sistem pencernaan manusia itu? Sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian jaringan organ yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan yang nantinya makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan kimiawi di dalam tubuh kita. Nah, untuk sistem pencernaan manusia, organ yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan gerbang saluran pencernaan manusia. Proses pencernaan di mulut terjadi saat makanan masuk ke dalam mulut. Nah, pada saat itu, sistem pencernaan akan mulai mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Nah, mulut juga tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, di dalam mulut terdapat organ-organ pelengkap, yaitu ada lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan yang kecil. Nah, potongan yang kecil itu lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain untuk mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkan ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, bagian luar lidah terdiri dari papila, yaitu tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Nah, sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur sendiri berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim betialin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglotis yang berfungsi mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, fungsi-fungsi mulut pada proses pencernaan adalah yang pertama, tempat masuknya makanan, yang kedua, menghaluskan makanan-makanan dengan cara mengunyah menggunakan gigi, yang ketiga, mendorong makanan ke tenggorokan dengan bantuan lidah untuk melanjutkan proses pencernaan, yang keempat adalah proses pencernaan di dalam mulut dibantu oleh enzim yang terdapat di air liur. Nah, untuk organ selanjutnya yaitu kerongkongan yang akan dijelaskan oleh Ibu Isti. Selanjutnya, tenggorokan. Dalam bahasa medis, tenggorokan biasa disebut faring. Alat pencernaan ini memiliki beberapa fungsi, yakni mengantarkan makanan dari mulut menuju esofagus. Di dalam tenggorokan terdapat dua rongga, satu rongga yang mengantarkan makanan ke esofagus dan satu lagi rongga pernapasan. Maka saat makanan mulai masuk ke tenggorokan, ada dua hal yang mungkin terjadi. Jika makanan melewati jalur tenggorokan yang benar, maka akan sampai ke esofagus dan melanjutkan proses pencernaan. Sedangkan jika makanan masuk ke jalur yang salah atau pernapasan, maka kita akan tersedak. Maka dari itu, untuk mencegah makanan melewati jalan yang salah, dalam tenggorokan ada epiglotis yang berbentuk seperti daun. Fungsinya hampir sama seperti pintu otomatis, bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan esofagus ini terletak di bawah tenggorokan. Organ pencernaan ini berbentuk seperti tabung yang dikelilingi otot-otot. Fungsi esofagus yaitu menghaluskan makanan sebagian yang lebih halus dan kecil agar dicerna oleh lambung.
Proses menghaluskan makanan tersebut menggambarkan gerakan mekanisme peristaltik. Nah, untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh Bu Zen. Oke adik-adik, yang selanjutnya adalah alat pencernaan manusia, lambung. Lambung adalah organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, ia memasuki perut melalui katup otot yang disebut katup kerongkongan bawah. Lambung sendiri mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Lantas, seperti apa fungsi lambung bekerja? Yuk, kita simak. Yang pertama, fungsi lambung ialah untuk mencerna makanan menggunakan proses pencernaan kimiawi, di mana makanan akan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Yang kedua, menghasilkan enzim-enzim tertentu seperti pepsin, renin, dan klorida. Enzim-enzim ini yang membantu proses pencernaan kimiawi. Saat sudah dicerna oleh lambung, konsistensi makanan sudah terbentuk menyerupai pasta atau cairan. Nah, berikutnya adalah membahas tentang usus halus dan akan disampaikan oleh Pak Akhid. Usus halus adalah saluran kecil sebesar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Berikut proses yang terjadi pada usus dan sistem pencernaan manusia. Pertama, proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan dinding bagian dalam dari usus kecil, ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran, sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Nah, yang selanjutnya adalah usus besar dan juga anus yang akan diterangkan oleh Bu Humairo. Hai adik-adik, di sini Bu Humairo akan menjelaskan tentang proses pencernaan di dalam usus besar. Di usus besar, makanan yang masuk berupa sisa-sisa dari pencernaan. Namun, proses pencernaan masih terjadi di usus besar. Usus besar memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyerap air sisa proses pencernaan. Yang kedua, memindahkan sisa-sisa proses pencernaan yang sudah tidak ada airnya menuju rektrum lalu anus. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan juga rektum. Nah, yang terakhir adalah rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas saat ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus.
Nah, adik-adik, pembelajaran dari Bapak Ibu Guru telah selesai. Gimana nih keterangan dari Bapak Ibu Guru, bisa dimengerti nggak? Jadi, intinya proses pencernaan berawal dari mulut, kemudian ke kerongkongan, lalu ke lambung, usus halus, lalu ke usus besar, dan berakhir di rektum dan anus. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Sebelum pertemuan ini kita akhiri, Bapak dan Ibu Guru punya game nih untuk kalian. Untuk mengetes seberapa paham sih kalian terhadap materi hari ini. Nah, bagaimana sih gamenya? Kalian bisa mengakses melalui scan QR berikut ini. Nah, ini game yang pertama. Dan ini game yang kedua. Atau nanti kalian bisa mengakses game tersebut melalui link yang akan Bapak Ibu Guru bagikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.